Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tujuan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan manusia dari asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, yang tujuannya tersebut adalah sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala: ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diciptakan? Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Syafi'i,
beliau mentafsirkan ayat ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan manusia setelah diciptakan tanpa mereka diperintahkan untuk menjalankan amalan-amalan dan tanpa mereka dilarang dari kemaksiatan? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ini merupakan sesuatu perkara yang sangat mustahil, jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita tekankan selalu di dalam jiwa kita, bahwa kehadiran kita di dunia ini, Allah ciptakan kita di muka bumi ini bukan untuk tujuan yang sia-sia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk ibadah, untuk menjalankan tauhid, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam ayat yang selalu dan senantiasa kita dengar, ayat yang ma'ruf, selalu dibaca dan didengarkan oleh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut tentang hakikat kehidupan manusia di muka bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jemaah salat Jumat yang saya muliakan, dengarkan dan pahami baik-baik ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Rasul yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini, fahamkan Abdullah bin Abbas ini tentang urusan agama yang mulia ini, dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsirul Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ya'budun artinya adalah yuwahhidun, yaitu supaya manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh ada di dalam ibadahnya tersebut kesyirikan, besar maupun kecil, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun kita, apapun posisi kita di dunia ini, mau posisi kita di dunia ini sebagai seorang presiden yang memegang negara ini secara keseluruhan, atau posisi kita, jabatan kita, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang gubernur yang memegang provinsi atau yang di bawahnya atau yang di bawahnya lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui baik-baik bahwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala posisi kita semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita ini adalah seorang hamba, jamaah yang dimuliakan Allah. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita adalah seorang abdun, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, apapun aktivitas yang kita lakukan, silahkan
selama tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatan yang kita berpegang dengannya, selama tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, silahkan jamaah yang dimuliakan Allah. Namun kita jangan lupa bahwa hakikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk tauhid, ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat yang barusan kita baca, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh kepada manusia tersebut mereka memberikan rizki kepadaku, dan aku pula tidak butuh kepada manusia itu supaya mereka memberikan makan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun dari hewan yang melata, yang berjalan di muka bumi ini, kecuali atas Allah Subhanahu wa taala rizki mereka. Dzul quwwatil matin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sangat kokoh dan besar, jemaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini peringatan bagi kita, ini teguran bagi kita, jemaah yang dimuliakan Allah, supaya kita ini ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah tidak ciptakan kita untuk kita berlomba-lomba memperbanyak harta kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita, tidak ciptakan kita di muka bumi ini untuk kita berlomba-lomba memperbanyak keturunan dan anak-anak kita. Allah tidak butuh itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan dari kita adalah kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adapun kita adalah hamba yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun memerlukan dan membutuhkan apa yang kita usahakan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah untuk kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan tidak sedikit pun akan mengangkat kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah yang kita kerjakan tersebut semuanya murni Allah Subhanahu wa taala akan balas untuk kita. Demikian pula sebaliknya, tatkala seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia melupakan dirinya terhadap hakikat ia diciptakan di muka bumi ini. Dia lupa. Ia sibukkan dirinya dengan dunia dan dunia. Lupa bahwa ia diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Yang ia kumpulkan adalah harta dan berbagai kemaksiatan yang ia lakukan. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, kemaksiatan yang dilakukan tersebut tidak sedikit pun akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, datang di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis Al-Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Al-Qudsi tersebut, wahai hamba-hamba, semua kita terpanggil, jemaah yang dimuliakan Allah, dipanggil oleh Allah. Wahai hamba-hamba,
kalau sekiranya kalian semuanya dari kalangan jin dan manusia, dari awal penciptaan sampai akhir, kata Allah Azza wa Jalla, semua kalian berada di dalam satu hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau semua kita yang ada di masjid ini, ataupun semua penduduk yang ada di belang video ini, jemaah yang dimuliakan Allah, ataupun seluruh negeri ini, hati mereka itu semuanya seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan mereka seperti ketakwaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sedikit pun ketakwaan mereka tersebut tidak akan mengangkat dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah maha besar sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalam keduanya tersebut. Tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadits Al-Qudsi tersebut, wahai hamba-hamba, kalau sekiranya kalian semuanya dari kalangan jin dan manusia, dari awal penciptaan sampai akhir, kata Allah, semua kalian itu berada di dalam satu hati yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Apakah itu kesyirikan, apakah itu dosa riba, apakah itu dosa-dosa besar yang lainnya, memanfaatkan waktu bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan narkoba dan yang sejenisnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kemaksiatan ini semuanya sedikit pun tidak akan mengurangi kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan, jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya seluruh penduduk negeri ini berada di dalam satu hati yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh kita kasih contoh, jemaah yang dimuliakan Allah, semua makhluk yang ada di dalam dunia ini, hati mereka itu seperti hatinya Fir'aun alaihi la'natullah. Semuanya ini sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan, jemaah yang dimuliakan Allah. Karena tidak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya manusia yang telah merugikan diri-diri mereka dengan kemaksiatan tersebut. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, kalau demikian keadaannya, untuk apa kita beribadah? Kalau seandainya ibadah kita itu tidak akan membesarkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita beribadah? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam lanjutan hadits Al-Qudsi tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai hamba-hamba, sesungguhnya semua yang kalian lakukan, semua yang kalian amalkan dari ibadah tersebut, baik ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah umrah kita, haji kita, sedekah kita, infak kita, semua ibadah tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah untuk kalian sendiri, kata Allah. Uhsiha lakum, saya hitung amalan-amalan itu untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, dan aku akan balas amalan-amalan tersebut untuk kalian.
Kalau ikhlas niat kalian kepada Allah, kalau benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala kalian niatkan, tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan tersebut untuk kalian dengan kebaikan-kebaikan. Allah mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala. "Wa man wajada ghaira dzalik." Dan maka barang siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Janganlah ia salahkan saudaranya. Jangan dia salahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia salahkan Allah azza wa jalla. Jangan dia salahkan takdir jamaah yang dimuliakan Allah. Salahkan diri-diri kita sendiri. Allah sudah turunkan kepada kita Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih menyisakan para ulama sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan Al-Quran dan Sunnah untuk kemudian mengingatkan kita, memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Jangan sampai kita melampaui batas dengan waktu yang Allah beri, dengan tenaga dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini untuk ibadah. Namun sangat disayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang kehidupan dunia yang dikejar oleh seseorang hamba, target dunia yang ia kejar, dia lupa bahwa posisi ia di dunia adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk ibadah. Sehingga waktu yang dia miliki, umur yang dia miliki, dihabiskan untuk mengejar target dunia tersebut. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang hamba yang berambisi dengan hartanya, yang berambisi dengan jabatan dan pangkatnya. Ia akan berupaya untuk mengejar pangkat dan jabatan tersebut, berupaya untuk mengejar kursi itu jamaah yang dimuliakan Allah. Walaupun ketika dia meraih jabatan tersebut, sekian bentuk kezaliman dia lakukan, sekian bentuk perbuatan maksiat dia lakukan, dan yang lebih parahnya adalah ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ia di muka bumi ini adalah untuk tauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan kita di muka bumi ini untuk kita memperkaya diri-diri kita. Tidak. Allah tidak ciptakan kita di muka bumi untuk kemudian di pagi hari kita keluar dari rumah bekerja, mencari nafkah, mencari harta. Kemudian sore harinya kita pulang, di malam hari tidur. Kemudian besok pergi lagi. Terus demikian setiap hari sampai akhir hayat. Bukan untuk ini jemaah yang dimuliakan Allah. Ingat baik-baik bahwa ibadah itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Sehingga jangan jadikan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang nomor 2, 3 dan setelahnya. Jadikan ibadah ini nomor 1 jemaah yang dimuliakan Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk memperhambakan diri kepadanya, dan semuanya kelak di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menggeserkan langkahnya, kakinya, sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sayyidil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل أنحاء العالم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.